Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Urgent Health, yang akan memberikan informasi seputar kesehatan. Simak terus informasinya ya. Kali ini kami akan memberikan informasi mengenai peranan rehabilitasi medik pada penyakit paru akibat merokok jangka panjang. Merokok adalah sesuatu hal yang buruk, namun masih banyak yang tidak dapat meninggalkan kebiasaan ini. Rokok merupakan salah satu jenis candu yang dapat menimbulkan dampak berbagai masalah kesehatan terutama di organ pernapasan seperti paru-paru. Setiap rokok yang dihisap akan meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit. Dua dari sekian banyak penyakit yang dapat dicegah dengan berhenti merokok yaitu penyakit paru obstruksi kronis dan kanker paru. Penyakit paru obstruksi kronis dapat disebabkan oleh berbagai hal dan umumnya dapat dicegah serta ditangani. Namun, penyebab penyakit ini yang paling utama adalah kebiasaan merokok aktif maupun pasif. Diperkirakan sekitar 80-90 kasus penyakit paru obstruksi kronis disebabkan oleh kebiasaan merokok atau menghirup asap rokok dalam jangka panjang. Penyakit ini merupakan penyebab kematian ketiga terbanyak di dunia. Penyakit paru obstruksi kronis menghalangi aliran udara di dalam paru-paru sehingga penderitanya mengalami kesulitan bernapas. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala seperti sesak napas, batuk kronis, batuk berdahak, mudah lelah, lemas, lesu, dan sulit tidur. Tata laksana pengobatan penyakit paru ini meliputi terapi non-farmakologis, terapi farmakologis, terapi oksigen, dan tindakan operatif jika gejalanya tidak dapat diredakan dengan obat-obatan atau terapi non-farmakologis. Tujuan utama dari penata laksanaannya antara lain untuk mengurangi gejala, mencegah eksaserbasi berulang, memperbaiki dan mencegah penurunan faal paru, serta meningkatkan kualitas hidup penderita. Peranan rehabilitasi medik yaitu sebagai terapi non-farmakologis yang meliputi edukasi, latihan fisik, latihan pernapasan, teknik relaksasi dan konservasi energi, terapi nutrisi serta dukungan emosional. Terapi ini bertujuan untuk memperbaiki gejala sesak nafas, meningkatkan kapasitas latihan, toleransi aktivitas fisik, dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Program rehabilitasi ini dapat dilaksanakan di dalam atau di luar rumah sakit oleh suatu tim multidisiplin yang terdiri dari dokter, ahli gizi, terapis, dan psikolog. 1. Edukasi. Edukasi diutamakan agar pasien berhenti merokok. Selain itu juga dijelaskan tentang jenis obat yang dikonsumsi, cara penggunaan, waktu dan dosis pemakaian obat yang tepat. Ada 3 cara dan langkah berhenti merokok, yaitu 1. Berhenti seketika. Hari ini Anda merokok, besok Anda berhenti sama sekali. Cara ini paling berhasil untuk kebanyakan orang. 2. Penundaan, pada saat menghisap rokok pertama, 2 jam setiap hari dari hari sebelumnya. Jumlah rokok yang dihisap tidak dihitung. 3. Kurangi bertahap. Jumlah rokok yang dihisap setiap hari dikurangi secara berangsur-angsur dengan jumlah yang sama sampai 0 batang pada hari yang ditetapkan. Tidak ada kata terlambat untuk berhenti merokok dan cara berhenti merokok merupakan jawaban yang dicari para perokok dalam suatu titik hidup mereka, namun keinginan saja tidak cukup untuk mewujudkannya. 2. Latihan fisik. Latihan fisik akan diajarkan oleh dokter maupun terapis yang kemudian dapat dilanjutkan di rumah secara mandiri sesuai dengan kemampuan pasien. Demi keamanannya, pada saat awal pasien akan dinilai dahulu kapasitas fungsional jantung paru sebelum memberikan peresepan latihan. Latihan fisik pada dilakukan dengan memenuhi komponen frekuensi, intensitas, durasi, dan tipe latihan. Rekomendasi latihan fisik yang aman adalah dengan frekuensi 3-5x seminggu, intensitas rendah, sedang, durasi 30 menit diawali dengan pemanasan dan pendinginan masing-masing 5-10 menit dengan tipe latihan low impact aerobik seperti bersepeda, jalan pagi, jalan kaki atau treadmill.
Latihan fisik anggota gerak atas juga penting dilakukan untuk membantu pernapasan, seperti ergocycle. 3. Latihan pernapasan. Latihan ini dapat dilakukan dengan meniup melalui corong maupun teknik pernapasan khusus yang dapat meningkatkan kekuatan otot-otot pernapasan dan membantu pengambilan oksigen maksimal. Bentuk latihan yang paling sering diberikan adalah latihan pernapasan diafragma untuk mengurangi sesak, latihan pengembangan dada, latihan penguatan otot pernapasan. 4. Nutrisi. Malnutrisi merupakan hal yang sering terjadi dan sangat erat kaitannya dengan penurunan fungsi paru dan kapasitas aktivitas fisik, serta tingginya angka mortalitas. Oleh karena itu, pemberian nutrisi yang tepat merupakan bagian dari terapi. Diet yang cocok untuk penderita adalah diet tinggi kalori tinggi protein, yaitu diet yang bertujuan memberikan makanan lebih banyak dari keadaan biasa untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh atau untuk menambah berat badan sehingga mencapai normal. Jenis makanan yang diberikan seperti susu, telur dan daging. 5. Dukungan emosional. Setengah dari penderita penyakit paru obstruksi kronis memiliki depresi, bahkan menarik diri dari partisipasi sosial. Program rehabilitasi paru juga memberikan konseling psikologi dan relaksasi. Selain itu, pentingnya dukungan keluarga dan teman akan sangat membantu penderita untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jaga selalu kesehatannya. Salam sehat untuk semua.